Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Saputra, SPDI. Saya adalah mengajar mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMK Al-Madani, Kecamatan Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi. Saya adalah mahasiswa PPG Angkatan Bet 1 tahun 2025 dari LPTK Win Maulana Malik Ibrahim Malang. Kali ini saya akan mempraktikkan video pembelajaran saya di kelas 12 TKJ dengan tema Semangat Beribadah dengan Meyakini Hari Akhir. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Sebelum kita memasuki pelajaran, sebaiknya terlebih dahulu kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas mimpin doa tersebut. Izin Pak duduk ya, sebelum belajar berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum kita masuk materi, sebaiknya kita menyanyikan lagu kebangsaan. Silakan Neng Nia. Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah ku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia Kebangsaan,ku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. silakan duduk kembali. Ya Bapak, ngabsen dulu sebelum belajar. Adin, Aldi, Anita, Bunga, Muhammad Rizky, Cinta, Rehan,
Rahman, Nia, Saiful, Hadir. Irfan, Hadir. Hari, Hasan, Hadir. Hansanya, terus Raihan, Siti Zaitun. Ya, semuanya hadir, alhamdulillah. Anak-anakku sekalian, semuanya hadir semua. Sekarang kita akan memberikan kesepakatan. Pertama, Bapak akan memberikan kesepakatan kelas dan impian kelas atau kelas impian. Nanti Bapak akan ngasih kertas ini, masing-masing ditulis kelas impian kalian. Setelah sudah menulis, langsung Bapak panggil satu persatu untuk membacanya. Impian kelasnya seperti apa? Buat kelas impian seperti apa yang kalian inginkan, yang kalian impikan. Kalau udah silakan ke depan, seperti apa impian kelas kalian. Kang Epul, Kelompok 1, Pak. yang menulis impian tersebut masuk. Ke depan, silakan. Supaya bareng. Nanti diisian dulu. Silakan Ngepul bacakan impiannya seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Saiful, perwakilan dari kelompok 2 yang akan membacakan impian kelas yang kelompok kami inginkan. Jadi kelas yang kami inginkan itu kelas yang dimana ada Islamic University, agar siswa dan siswinya dapat berakhlak baik dan juga berbudi pekerti luhur. Terima kasih. Assalamualaikum. Tepuk tangan dong. Selanjutnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 2 ingin membacakan impian kelas. Yang pertama yaitu kelas yang bersih. Yang kedua kelas yang rapi dan rapi. Yang ketiga teman-teman yang baik. Tepuk tangan dong. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adin, saya perwakilan dari kelompok 1. Kelas impian menurut saya yaitu yang pertama kelas bersih dari sampah, bersih dari akhlak, bersih dari dosa. Yang kedua kelas unggulan, unggul dari prestasi dan unggul di bidang organisasi. Dan yang ketiga kompak dan saling support satu sama lain. Nah, itu. Tepuk tangan. Selanjutnya. Maka nama saya Bunga, saya perwakilan dari kelompok 1. Kelas impian saya yaitu tempat di mana pembelajaran berlangsung interaktif dan menyenangkan. Suasana kelas yang nyaman dan inklusif akan mendorong partisipasi siswa aktif setiap siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka nama saya Nia, saya dari kelompok 3. Kelas yang kami inginkan yaitu ingin memiliki kelas yang nyaman, indah, bersih, tidak berisik, tentram, memiliki teman yang baik, dan juga hiasan kelas yang indah, dan juga ada AC-nya. Ya, silakan duduk kembali. Setelah kita sudah melaksanakan yang namanya kelas impian,
kita akan membuat yang namanya kesepakatan kelas. Ya. Bapak sudah menyiapkan kertas ini. Bapak akan membagikan setiap kelompoknya. Bagaimana pendapat kalian untuk kesepakatan kelas? Membuat kesepakatan kelas. Ayo. Dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Makna iman kepada hari akhir, yang kedua periode hari akhir, dan yang ketiga hakikat iman kepada hari akhir. Dan kelima, yang keempat hikmah iman kepada hari akhir. Menurut kalian ya, apa hal paling menarik mengenai tentang hari akhir? Coba izin Ya. dari kelompok 2. Mungkin menurut saya yang menarik dari hari akhir ini, dari meyakini hari akhir ini, kita bisa tahu dari setiap apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana ada awal pasti ada akhir. Ya. Di mana ada sesuatu yang diciptakan pasti nantinya akan dihancurkan kembali saat waktunya tiba. Ya, tepuk tangan dong. Selanjutnya, makna iman kepada hari akhir. Makna iman kepada hari akhir menurut bahasa itu artinya hari penghabisan, juga disebut hari pembalasan. IS Al-Fatihah ayat 1 sampai 4, silakan Kang Epul membacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Artinya, hari akhir dengan menyebut nama Allah. Allah yang Maha Kuasa lagi Maha Penyayang. Segala puji Allah Tuhan semesta alam, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang menguasai di hari pembalasan. Ya. Al-Fatihah ayat 1 sampai ayat 4, 1 sampai 4. Itu menurut bahasa, artinya. Adapun menurut istilah, hari akhir adalah hari mulai hancurnya alam semesta beserta isinya dan berakhirnya kehidupan semua makhluk yang bernyawa. Semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulan ini, setiap manusia, setiap makhluk yang diciptakan oleh Allah pasti merasakan yang namanya kematian. Setiap makhluk, baik manusia maupun hewan. Jangankan kita manusia biasa, malaikat maut pun mati. Malaikat maut yang mencabut nyawa kita itu mati. Dicabut nyawanya sendiri atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut. Di sini ada macam-macam kiamat. Yang pertama kiamat sugro. Kiamat sugro adalah kiamat kecil, peristiwa datangnya kiamat bagi semua makhluk termasuk manusia yang bersifat lokal dan individu. QS Ali Imran ayat 1 ayat 188. Silakan Neng Nia.
Walahum azabun alim. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jangan sekali-kali kamu menyangka bahwa orang-orang gembira dengan apa yang mereka kerjakan dan mereka suka dipuji terhadap perbuatan yang belum mereka kerjakan. Janganlah kamu menyangka bahwa mereka terlepas dari siksa dan di mereka siksa yang sangat berat. Ya, Bapak jelaskan. Dari ayat tersebut, jangan sekali-kali kamu menyangka bahwa orang-orang gembira dengan apa yang mereka kerjakan dan mereka suka dipuji terhadap perbuatan yang belum mereka kerjakan. Janganlah kamu menyangka bahwa mereka terlepas dari siksa dan bagi mereka siksa yang sangat pedih. Artinya, yang disebut kiamat kecil itu orang yang sudah meninggal, misalkan ada keluarga kita yang meninggal, itu disebut kiamat kecil. Berbeda dengan kiamat besar. Kalau kiamat besar itu semuanya alam semesta ini akan hancur lebur. Kalau kiamat kecil seperti tsunami, gempa, itu yang disebut kiamat kecil. Ya. Terus yang kedua, macam-macam kiamat. Kiamat kubro adalah kiamat besar atau hari akhir yang menandai kehancuran seluruh alam semesta dan segala isinya, termasuk manusia, tumbuhan, hewan. Ini adalah kiamat yang sebenarnya, di mana semua kehidupan makhluk di alam semesta akan berakhir dan tidak ada yang bisa selamat kecuali Allah Subhanahu wa taala. QS At-Takwir ayat 1 sampai 3. Silakan bacakan Neng Bunga. Nama Allah. Apabila matahari dulu dan apabila bintang dan apabila bumi dihajar. Terus dibenturkan dan terjadilah kerusakan hebat, langit pecah, bergelegar benda-benda, bumi pun bertebaran laksana kabut. Artinya, di saat kiamat besar datang, semua alam semesta ini akan hancur lebur tanpa sisa. Nah, hancur lebur semuanya. Dan manusia pun tidak ada yang hidup kecuali Allah saja. Nah, itu yang disebut kiamat kubro. Ya. Terus periode hari akhir. Di sini periode hari akhir ini yang pertama Yaumul Ba'as. Perhatikan, yang pertama Yaumul Ba'as. Yaumul Ba'as ini merupakan hari pembangkitan setelah hancur seluruh alam semesta. Maka dibangkitkan seluruh umat manusia dari alam kubur. Jadi, saya jelaskan mengenai Yaumul Ba'as. Jadi, orang yang di dalam kubur itu dibangkitkan semua setelah kita ini musnah, dunia ini hancur lebur tanpa sisa.
nanti ada yaumul ba'ats. Semua manusia akan dibangkitkan tanpa selai baju pun, seperti kita baru dilahirkan dari perut ibu kita. Ya, dari perut ibu kita baru dilahirkan. Kayak baru dilahirkan kan, orang dilahirkan kita tidak pakai baju. Nah, begitu juga di saat yaumul ba'ats ini kita dibangkitkan kembali dan tanpa selai baju pun. Ya. Dan yang kedua, yaumul has. Yaumul has ini pada periode ini adalah periode di mana dibangkitkan kembali seluruh umat manusia, lalu dikumpulkan pada satu tempat yang bernama padang mahsyar. Allah akan menghisab, memperhitungkan semua amal baik dan buruk manusia. Artinya sudah dibangkitkan, kita dikumpulkan. Ya, dikumpulkan manusia tersebut. Kita ini dikumpulkan. Dan kita pun tidak saling mengenal. Ya, tidak saling mengenal walaupun ibu kita di depan kita, dulur kita ada di samping kita, di kiri kanan itu keluarga kita, tapi kita tidak saling mengenal. Dan kita tidak ada rasa malu, walaupun kita ini telanjang bulat, tidak ada rasa malu. Tidak ada rasa malu. Yang ada di pikiran kita itu cuman ketakutan. Ketakutan apakah kita ini masuk surga atau masuk neraka. Di saat kita itu dikumpulkan. Dan kita itu bengang-bengang mau kemana tujuan kita ini. Karena di saat padang mahsyar tersebut, matahari itu satu asta di atas kepala kita. Nah, satu asta di atas kepala kita. Nah, yang ketiga yaitu yaumul hisab. Yaumul hisab ini adalah periode di mana Allah akan menghitung seluruh amal baik dan buruk manusia tanpa terkecuali. Seluruh badannya akan menjadi saksi pada periode tersebut. Ada di surat Quran surat An-Nur ayat 24. Artinya setelah kita dikumpulkan dihisab. Ya, dihisab itu diperhitungkan amal perbuatan kita. Nah, dipanggil kita ini nantinya. Ya, misalkan Saiful, kata Allah itu, maju Saiful itu. Nah, kita ini kesalahan kita hidup di alam dunia ditampilkan kayak seperti ini. Kehidupan kita waktu kita hidup di alam dunia ditempelkan, dilihatkan seperti ini. Tapi yang lainnya, yang di belakang kita itu tidak kelihatan, cuman kita saja yang melihat permasalahan kita waktu hidup di alam dunia. Itulah kehebatan Allah. Masalah-masalah kita di alam dunia itu tidak ada yang tahu, cuman kita saja sama Allah yang tahu. Ditempelkan kesalahan kita. Masalah kita itu ditempelkan, dilihatkan seperti kita melihat seperti ini, kayak layar kaca. Nah, gitu. Terus Saiful, kamu ini ibadahnya banyak, amalnya banyak sekali, banyak amalnya. Apakah kamu tahu bisa membuka amal tersebut? Amal kamu seperti gunung Hud, amal kamu seperti gunung Krakatau atau gunung Merapi, sangat banyak sekali. Apakah kamu bisa membuka amal tersebut? Kata Allah bukan kata Bayi Saputra, itu kata Allahnya. Terus yang keempat, yaumul mizan. Yaumul mizan ini adalah selanjutnya adalah periode yaumul mizan, yaitu masa penimbangan yang dimana pada masa itu tidak akan ada satupun yang diuntungkan dan dirugikan, diadili amal perbuatannya sama Allah. QS Al-Anbiya ayat 47. Keadilan Allah sama keadilan di alam dunia itu sangat berbeda. Ya, keadilan Allah dengan keadilan di alam dunia itu sangat berbeda. Allah mengadili kita dengan seadil-adilnya. Nah, dengan seadil-adilnya, yaitu mizan.
Timbangan amal baik dan amal buruk itu. Kalau kita diberikan kesempatan sama Allah, umurnya 30 tahun atau 40 tahun, yang setahun itu kita mendapatkan 2 buku, amal baik dan amal buruk. Kalau kita dikasih kesempatan 40 tahun, 30 tahun, berapa buku yang harus kita dapatkan gitu. Nah itu bakal ditimbang, yang berat ke neraka. Nah itu yang namanya yaumul mizan. Nah yang kelima yaitu asyirat. Nah asyirat itu jembatan siratul mustaqim, yaitu jembatan yang membentang antara neraka dan surga. Di mana jembatan tersebut seperti rambut yang dibelah 7 dan tajamnya sangat luar biasa. Nah, coba, asyirat itu adalah jembatan. Rambut 1 dibelah 7 kayak kumaha. Kayak kumaha coba, itu bisa dibayangkan. Rambut 1 dibelah 7. Untuk menyeberangi kita lah, buat kita nyeberangi. Tajamnya sangat luar biasa. Kalau kita injak, kaki kita berdarah. Kaki kita berdarah. Bawahnya apa? Yaitu api neraka. Di dalam api neraka itu ada penghuninya. Apa penghuninya? Buat apa penghuninya? Buat menyiksa kita nanti. Kalau kita jatuh, apinya gede. Berarti kita ini kayu yang kena. Nah, itu. Ya. Itu yang disebut asyirat, jembatan siratul mustaqim. Terus yaumul jaza. Yaumul jaza itu yaitu penentuan masuk surga atau neraka, semua tergantung amal perbuatan kita di dunia. QS Al-Mu'min ayat 17. Tergantung kita masuk surga, amal perbuatan kita hidup di alam dunia. Kiai belum tentu masuk surga, ustadz juga belum tentu masuk surga. Kenapa bilang seperti itu? Kalau kiainya untuk ikhlas, untuk ridho, ngajar untuk ridho, jadi imam pengen dipuji orang, belum tentu masuk surga. Nah, jadi tergantung amal perbuatan kita hidup di alam dunia. Terus yang terakhir yaitu surga dan neraka. Surga dan neraka, surga diciptakan oleh Allah untuk hambanya dalam perjuangan. Di jalan kebenaran, di dalamnya begitu banyak kenikmatan, keindahan yang memang sepantasnya didapatkan oleh orang beriman. Nah, misalkan kalau kita meninggal mati syahid, itu sudah jelas masuk di tamannya surga. Kalau kita masuk ke taman surga, tentu saja masuk ke surga. Kalau kita masuknya ke taman neraka, berarti kita masuk. Nah, berarti kita apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat hidup di alam dunia, tujuannya untuk beribadah. Gitu. Hakikat iman kepada hari akhir, iman kepada hari akhir berarti percaya dengan penuh keyakinan bahwa kehidupan yang kekal hanya di akhirat. Coba Kang Epul membacakan YS Al-Baqarah ayat 2 sampai 4. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna bima ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Nah, sini dapat jelaskan sedikit arti dalam surat ini.
orang Islam akan dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, golongan pertama yang percaya sama Al-Quran. Yang kedua, orang yang tidak percaya sama Al-Quran. Yang ketiga, orang yang pertengahan. Nanti dalam akhir orang Islam ini akan dibagi 3 loh. Ya, itu. Maka disebutkan ayat tersebut. Ya, surat Al-Baqarah ayat 2 sampai 4. Hikmah iman kepada hari akhir. Yang pertama, muncul rasa kebencian yang dalam kepada kemaksiatan, senantiasa tentram, kecintaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa termotivasi untuk beramal baik dengan ikhlas, senantiasa menghindari niat-niat yang buruk apalagi melaksanakannya. Nah, sekian ya. Sebelum Bapak menutup, Bapak akan memberikan tugas sama kalian mengenai tentang hari akhir. Silakan dicatat. Satu, apa yang kamu ketahui tentang hari akhir dalam perspektif Islam? Dalam perspektif Islam. Dua, apa saja tanda-tanda yang menunjukkan mendekatinya hari menurut Al-Quran dan hadis. 3, bagaimana harusnya kita bersikap menghadapi hari akhir. 4, apa dampak dari keyakinan? Apa dampak dari keyakinan akan terjadi hari kiamat? Udah? Ya, itu saja yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kalian paham dan mengerti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.